semua keluarga saya di tempat ini. Shalom. Apa kabar di minggu kedua di bulan ke-6 pada tahun ini, saudaraku semuanya luar biasa, amin. Luar biasa pekerjaan dan perbuatan Tuhan, amin. Bahkan tidak pernah Tuhan tinggalkan kita, sekalipun kita sedang melenceng dalam jalan-jalannya, ya kan saudara? Iya, itu saking kasihnya Tuhan buat setiap kita. Dan biar setiap kita selalu sadar akan pengorbanan dan kebaikan Tuhan, amin. Kita berkata sama kiri kanan muka belakang kita, tanpa bersentuhan, saudara. Katakan, Tuhan Yesus teramat baik. Tuhan Yesus teramat baik. Amin, Tuhan Yesus teramat baik. Tuhan Yesus teramat baik, amin. Yes. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Dia ada berkesudahan kasih setianya. yang terbaik buat kiri dan muka belakang. Haleluya. Silakan duduk.
rumah. Jadi mari berikan selalu senyum yang dari Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, saudara. Sembari kita akan membawa persembahan kita kepada yang bertugas, mari bersilahkan. Bersama-sama kita pelajari lagu ini, saudara. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi
dan sertai kami semuanya Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hikmat-Nya daripada Engkau turun bagi kami Bapa yang baik. Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Roh Kudus. Tapi kami mau Tuhan, Engkau yang berdiri Tuhan bersama dengan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus Engkau yang berbicara kepada hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan firman-Mu yang Engkau sampaikan Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Bapa yang baik. Karena Engkau adalah guru dari segala guru dan Engkau adalah Allah dari segala Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar daripada Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya atas Tuhan kami. Amin. Terima kasih tuntunan daripada Bapak Pembina Rohani kita yang Tuhan berikan, ya, hikmat yang luar biasa tentang keluarga. Mungkin banyak kita tidak mengerti, ya, atau banyak yang kita tidak tahu secara alkitabiah keluarga tersebut. Hanya kita, ya, waktu kita menikah ada bimbingan pranikah itu cuma selintas aja disampaikan firman-firman tentang keluarga. Tapi pada bulan Juni ini, ya, kita bersyukur, ya, Tuhan menuntut gereja kita melalui pembina rohani kita untuk mengetahui integritas keluarga Kristen tersebut. Mari kita buka dari Efesus. Di RA sudah saya sampaikan ini, tapi mari kita belajar. Karena dari generasi muda banyak hal-hal yang tidak dimengerti tentang keluarga. Supaya anak-anak muda mengerti, ya, memahami keluarga tersebut, supaya kelak anak-anak muda ini menjadi orang tua yang mengabdikan dirinya kepada anak-anaknya. Mari kita buka Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Ya. Karena ini ayat cuma 4 ayat, mari kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan ini adalah suatu perintah yang penting seperti Natal dan janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Ya, ini komplit. Ada anak-anak dan juga ada orang tua. Ya, banyak kita mengerti bahwa anak-anak yang dipercayakan Tuhan bagi kita, bagi rumah tangga kita. Ya, terima kasih buat keluarga-keluarga yang sudah Tuhan berkati anak-anak. Percayalah, itu adalah berkat yang daripada Tuhan yang luar biasa. Ya, banyak keluarga-keluarga, banyak orang-orang yang percaya, banyak orang-orang yang ada di muka bumi ini adalah tetap berada di bawah lindungan dari orang tua. Tidak ada satupun yang
ya, yang tidak dilindungi oleh orang tuanya. Ya. Itu ada merupakan suatu keluarga di dalam ikatan pernikahan. Ya. Ada anak, ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Berapapun Tuhan kasih anaknya, itu adalah berkat daripada Tuhan. Nah, di dalam keluarga ini, mari kita mendidik anak-anak kita, ya, bukan untuk kita lepaskan begitu saja, udah dilahirkan, ya, dibesarkan begitu, ya sudah, itu sudah bebas pergi mencari nafkah semuanya. Ya, kebanyakan ada orang-orang seperti itu. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita orang-orang Kristen, ya, begitu kita dikasih oleh Tuhan anak, kita harus membimbing anak-anak ini, ya, menjadi anak-anak yang takut dan dengar-dengaran akan Tuhan. Ini adalah tanggung jawab orang tua bagi yang Tuhan percayakan kepada kita. Anak-anak kecil harus diajarkan, yaitu mentaati orang tua, menghormati orang tua. Dari mulai kecil kita didik untuk mentaati orang tua, menghormati orang tua, menghargai orang tua. Ya. Supaya apa? Supaya mereka menjadi anak-anak yang menghargai orang tua mereka. Kenapa anak-anak itu tidak ada yang tidak menghargai orang tuanya? Karena didikan orang tua dari kecil. Kalau orang tua mendidik anaknya dengan baik, pasti anak itu bertumbuh menjadi anak yang menghormati orang tua dimanapun dia berada. Bukan orang tuanya sendiri saja yang dihormati, tetapi orang yang lebih tua daripada dia. Ya. Di Amsal pasal 22 ayat 6 katakan, orang tua harus mengabdikan diri mereka untuk memberi didikan disiplin rohani kepada anak-anak mereka. Ya. Kalau di zaman saya, orang tua saya mendidik secara militer. Kenapa dikatakan? Jam 7 malam tidak ada lagi yang bisa keluar malam. Apapun alasannya, tidak ada. Semua harus ada di rumah. Walaupun papa saya belum pulang, ya, dari luar, tapi anak-anak harus ada di rumah. Ketika dia pulang, anak-anak yang diperhatikan papa saya, si itu mana, si itu mana, si itu, di absen satu persatu. Itu adalah karena kasih dan cinta dan sayangnya orang tua kepada kita. Jangan kita katakan, ya, orang tuaku cerewet, orang tuaku mengajar aku seperti ini, orang tuaku mengajarnya seperti ini. Sekarang kita katakan cerewet, tapi itu untuk masa depan kita. Karena orang tua kita sudah mendidik kita dengan, ya, dengan caranya yang baik, yang daripada Tuhan. Tetapi ketika kita kelak dewasa, orang tua mempercayai kita. Karena apa? Karena dia sudah mendidik kita dari baik. Makanya ketika kami merantau, ya,
Ketika kami merantau, orang tua kami sudah percaya pada kami. Hanya satu pesan orang tua kami pada kami anak-anaknya. Orang apapun, suku apapun menjadi pendamping hidupmu, satu yang aku minta, seiman. Ya, seiman. Itu pesan orang tua. Makanya ketika ada orang yang mulai, kalau bukan seiman, kami tidak mau. Ya. Beda di zaman sekarang. Ya. Orang tua membiarkan anaknya keluar malam. Orang tua membiarkan anaknya pergi pulang larut malam. Sehingga apa? Terjadi pergaulan bebas. Tapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini bukan seperti itu. Ajarlah, didiklah anakmu takut akan Tuhan. Orang tua mengabdikan diri kepada anak untuk apa? Kelak mereka dewasa, kelak mereka pergi merantau. Mereka tidak terpengaruh akan dunia ini. Tetapi karena mereka sudah dididik secara rohani, maka anak itu akan bertumbuh secara rohani juga. Tapi kalau orang tua membiarkan anaknya seenaknya saja, akan bertumbuh seperti apa yang dunia mau. Dari anak-anak, orang tua harus memberikan kasih sayang, perhatian. Banyak orang tua kita dengar di luar sana, dia sudah melahirkan, dia buang anaknya. Ya. Dia sudah melahirkan, dia bunuh anaknya. Karena apa? Karena itu tadi, mereka tidak kuat untuk menghadapi yang ada di muka bumi ini. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara, sekolah minggu bukanlah tempat untuk mengajar anak-anak. Sekolah minggu hanya alat untuk menolong orang tua. Ya, lebih lagi firman Tuhan. Tetapi yang seharusnya di keluarga lah dididik. Karena orang tua, ya, ibu ada 24 jam di rumah, bapak yang bekerja. Orang tua harus berdoa bagi anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya terlindung dari kenikmatan dunia ini. Apa kita orang tua sanggup menjaga anak kita di mana kita pergi, kemana mereka pergi? Tidak. Tetapi dengan doa kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang melindungi mereka dimanapun mereka berada. Bukan jasmani saja yang dicukupkan oleh orang tua, rohani mereka juga harus diperhatikan. Kenapa harus? Ya, kalau kita tidak memperhatikan rohani anak tersebut, kenapa dia di jalan? Kita tidak tahu.
tetapi doa jasmani dan rohani orang tua harus perhatikan. Ya, maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita anak-anak muda, ya, tidak selamanya kita muda terus. Kita menjadi orang tua, kita menjadi dewasa. Bagaimana kita memperhatikan orang tua kita kelak kita sudah dewasa? Bukan secara materi saja yang kita perlu, yang kita perhatikan, tetapi kita juga memperhatikan orang tua kita. Kita sapa, kita tegur, "Ma, apa sudah makan? Ma, gimana kabarnya?" Ya. Selama saya merantau, saya hanya bisa bertelepon ria sama orang tua saya. Karena apa? Karena perjalanan sangat-sangat jauh. Ya, dulu naik bus 3 hari 3 malam, Jakarta, Tanjung Balai, yang harus ditempuh. Harus cuti dari pekerjaan, ya, 2 minggu. Mana ada pekerjaan, perusahaan memberikan cuti selama 2 minggu, paling juga seminggu. Tetapi dengan hal demikian, dengan kita telepon saja orang tua kita, orang tua sudah sangat senang sekali. Ada perhatian dari anak kepada orang tua. Nah, ada timbal balik orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Itulah keluarga. Keluarga kekristenan yang Tuhan mau, karena orang tua mendidik anaknya secara jasmani dan rohani. Perhatian orang tua yang luar biasa bagi kita. Kita ada pada saat ini karena orang tua yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Ya, maka daripada itu, anak-anak harus menghormati orang tua. Anak-anak harus juga memperhatikan orang tua. Orang tua tidak banyak dibutuhkan perhatian anak-anak, tetapi, "Mak, sudah makan belum? Apa kabar?" Cuma tanya begitu saja, orang tua sudah, ya, sudah bahagia, ada perhatian. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kesibukan orang tua kita, anak-anak mulai terbengkalai perhatiannya, terbengkalai, ya, kasih sayang orang tua, sehingga tidak banyak keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Anak-anaknya juga menjadi, ya, pengikut dunia ini. Karena apa? Karena kesibukan orang tua mereka masing-masing. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara yang sudah punya anak, bagilah waktu untuk anak-anak kita. Supaya apa? Ketika kita menjadi seorang pendidik, atau seorang pekerja, atau seorang pengusaha, kita membagi waktu kita buat anak-anak kita. Yang tadinya perhatiannya besar, sekarang mulai merosot perhatiannya. Tetapi, ya,
Biarlah tetap perhatian kita yang tadinya besar tetap besar. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini tidak mencari kebahagiaan di luar sana, tidak mencari ketenangan di luar sana, tidak mencari kebahagiaan di luar sana, tapi dia temukan di keluarga mereka masing-masing. Maka daripada itu, firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Ya. Ini adalah penting, sangat penting. Kenapa Tuhan juga memperhatikan keluarga? Karena di dalam keluarga nyata kuasa Tuhan bekerja. Di dalam keluarga Tuhan Yesus juga ada. Di dalam keluarga, ya, kasih Kristus juga ada. Di dalam keluarga, kedamaian, ketenangan, sukacita itu juga ada. Tetapi kalau keluarga kita tidak ada mesbah doa, tidak ada ibadah, tidak ada persekutuan, apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Anak-anak berdoa juga buat orang tua kita masing-masing. Supaya apa? Supaya orang tua kita diberi kesehatan dan dilindungi Tuhan dimanapun mereka berada. Berbahagialah kita yang masih punya mama dan bapak. Ya. Kalau kita sudah tidak punya mama dan bapak, sangat-sangat sedih. Walaupun saya sudah menikah sama suami, ketika saya melihat orang tua, bapak, mama, dan anak-anak duduk bersama beribadah, saya juga sedih. Kenapa? Karena orang tua saya sangat sayang pada saya. Seandainya Tuhan tidak menjemput orang tua saya secepat itu, mungkin saya sama orang tua saya bisa hidup bersama. Maka daripada itu, berdoalah buat orang tua kita selama mereka masih ada. Supaya apa? Supaya orang tua kita juga menjadi orang tua yang diberkati Tuhan. Saya bangga kalau orang tua ada suami, ada istri, ada anak-anak beribadah, hidup rukun dan damai, sehidangan bersama dengan kita. Ya, perintah Tuhan kepada kita. Perintah kelima, hormatilah orang tuamu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Apa arti itu? Kita menghormati orang tua kita, kedua orang tua kita. Berkat Tuhan
mengalir kepada kita, baik secara jasmani maupun rohani. Sesudah kita kelak, jangan kita tinggalkan orang tua kita. Jangan kita biarkan, jangan kita malu sama orang tua kita. Karena apa? Karena keadaan orang tua kita yang miskin. Karena keadaan orang tua kita seperti itu. Ya. Mau tidak mau itu juga orang tua kita. Kita tidak bisa mengelak. Kita tidak bisa mengatakan itu orang tua kita. Kalau kita mengatakan hal seperti itu, kita seperti maling kundang, ya, yang malu pada orang tuanya karena orang tuanya miskin. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ketika kita kelak menjadi seorang ibu, mari kita bagi waktu kita untuk anak kita, untuk pekerjaan kita, dan untuk suami kita. Dan juga suami-suami, mari bagi waktumu, perhatianmu untuk istri anak-anakmu. Saling mengisi satu sama lain. Agar apa? Agar iblis tidak bisa ambil pengurapan dan api yang daripada Roh Kudus dalam keluarga kita. Karena iblis mulai coba-coba mengaum-ngaum, mencari mangsa. Ketika kita buka celah, maka iblis masuk. Ya, yang terjadi apa? Perang antara suami istri, sehingga kita orang tua tidak lagi memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih, jadilah kita menjadi keluarga Kristen yang berbahagia, yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita buka di Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 21. Ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Tadi kalau di Efesus, hai bapak-bapak, ya, jangan sakiti hati anak-anakmu. Kadangkala bapak-bapak mereka udah sibuk, udah panas, udah capek dari luar, sehingga tanpa sadar keluar emosi kepada anak-anak. Orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupan dan perilaku Kristen. Ya, berbahagialah kita yang memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena orang tua kita membawa kita kepada Kristus. Ya. Orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupan dan perilaku Kristen. Ya.
bagaimana menjadi orang tua yang memiliki perilaku seorang Kristen itu. Seperti ya firman Tuhan katakan di Kolose, ya, di Kolose 3 ayat 21 itu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Ya. Bapak-bapak harus mencerminkan, ya, harus mencerminkan seorang bapak yang mengasihi anaknya. Bapak-bapak bukan cuma memberikan, mencukupkan keuangan saja, tetapi harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, seperti Kristus kepada kita. Ya, serta lebih mempedulikan keselamatan anak-anak daripada pekerjaan atau profesi kita atau usaha kita, bisnis kita. Ya, bapak-bapak memperhatikan keselamatan anak-anaknya juga. Kalau mulai anak-anakmu menyimpang daripada ajaran firman Tuhan, bapak-bapak juga bisa menasehati anak-anaknya dengan kasih. Supaya apa? Supaya tidak terluka hati anak tersebut. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tegas. Ya. Harus menasehati ketika anak-anakmu sudah menyimpang, ikut pergaulan-pergaulan yang bukan pergaulan didikan Kristus. Nasihatilah dia, bapak dengan anak, jangan di depan anak-anak yang lainnya. Supaya apa? Supaya anak tersebut, ya, tidak malu, tidak diejek. Dan ibu-ibu harus juga memperhatikan anak-anak perempuannya. Ketika anak-anak perempuan kita sudah mulai menyimpang, jangan kita biarkan, tapi kita ajak dia bicara. Kita tahu Kolose, Efesus pasal 6 ayat 4 itu, dan Kolose pasal 3 ayat 21 itu, dan juga banyak ayat-ayat di perjanjian lama maupun di perjanjian baru mengatakan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberi asuhan dan didikan kehidupan anak-anak mereka. Kita bawa anak kita kepada Kristus. Kita bangun mesbah doa di rumah kita. Kita bangun persekutuan kita. Kita berdoa buat mereka. Supaya apa? Ketika mereka mulai dewasa dan meninggalkan kita, mereka tidak lari dari jalurnya didikan kita, tetapi mereka
berpegang teguh. Karena apa? Karena didikan yang secara rohani, secara kekristenan sudah kuat dalam kehidupan anak tersebut. Kalau anak kita tidak kita didik secara kekristenan, bagaimana mereka bisa kuat untuk menghadapi dunia ini? Bagaimana mereka bisa kuat untuk menghadapi teman-teman yang bukan seiman? Bagaimana mereka bisa menghadapi teman-teman di tempat pekerjaan mereka, teman-teman di sekolah mereka? Tetapi ketika kita mendidik dengan fondasi yang kuat, rohani yang kuat, maka anak-anak bisa membawa teman-temannya kepada kebenaran Tuhan. Ada kesaksian anak sekolah, dia masih kelas 6 SD. Orang tuanya mengatakan, "Nak, apa yang kau perbuat di sekolah?" Anak itu berkata, "Tidak ada yang bisa kulakukan." Orang tua katakan, "Kenapa kau tidak melakukan? Buat ke sekolahnya, kalau belum ada menara doa, buatlah, ajak teman-temanmu untuk berdoa." Anak itu punya semangat. Karena apa? Karena dorongan dari papanya. Dia melihat temannya, ya, dia melihat temannya dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Dia minder, dia tidak punya teman. Karena apa? Karena sangat nakal. Tetapi ketika orang tuanya mengatakan, "Kenapa kau tidak buat menara doa?" Dia mulai dekati teman ini. Dia masuk yang sama temannya ini ke WC. Dia berdoa di WC. Sehingga temannya ini yang tadi minder jadi memiliki teman. Dimulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai sekarang, ya, menara doa di sekolah mereka terjadi. Dari kelas 4 sampai kelas 6 sudah masuk menara doa. Dan itu sudah disahkan oleh kepala sekolah mereka, guru agama. Ya, ketika saya mendengar kesaksian itu, ya, luar biasa, memberikan semangat. Anak kelas 6 SD sudah bisa membuat terobosan sesuatu yang luar biasa. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Apakah kita sebagai orang tua sanggup, ya, mengikuti atau sanggup menjaga anak kita 24 jam? Tidak. Bahkan daripada itu, ketika kita memiliki anak kecil, kita serahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika kita serahkan kepada Tuhan, berarti Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya berjaga-jaga di sekelilingnya, dimanapun dia berada. Ya. Makanya kenapa gereja mengatakan harus ada perintah, ya, ada peraturan anak kecil harus diserahkan.
Karena itu tadi, orang tua tidak bisa mengawasi anaknya 24 jam. Sehingga ya ada peraturan itu terjadi. Harus diserahkan kepada Tuhan. Seperti Hana, ketika dia belum mendapatkan anak, dia bernasar kepada Tuhan. Sekiranya Engkau Tuhan memberikan anak kepadaku, aku akan bawa kepadamu. Sehingga Tuhan memberikan Samuel kepada Hana. Dan dia menepati nasarnya. Dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Yang kedua, orang tua mengajar anak itu agar takut akan Tuhan dan berpaling dari kejahatan dan mencintai kebenaran dan membenci dosa. Orang tua mengajar anak-anak tersebut takut akan Tuhan dan mencintai dosa. Dosa ini nikmat, ya. Secara daging dosa ini nikmat. Tapi mari orang tua, didiklah anakmu takut akan Tuhan. Bagaimana cara mendidik anak ini untuk takut akan Tuhan? Tidak cukup untuk sekolah minggu saja, tetapi ajarkan anak ini untuk baca firman Tuhan. Ajarkan anak ini untuk berdoa. Ajarkan anak ini untuk memuji Tuhan. Dan bangun mesbah doa di rumah masing-masing. Ketika kita fondasi anak-anak itu sudah kuat, percayalah anak-anak itu takut akan Tuhan dan mencintai dan memusuhi dosa, mencintai Yesus. Dia ikut pelayan secara tidak sengaja, secara tidak kita paksa. Anak itu juga ikut pelayanan. Karena apa? Karena Roh Kudus memenuhi anak tersebut. Yang ketiga, melindungi anak dari berbagai pengaruh jahat dunia ini. Jangan kita sangka, anakku sudah sekolah minggu, sudah beribadah, mana mungkin dia bisa terpengaruh. Jangan. Tapi ada kemungkinan anak ini akan terseret. Tetapi kalau orang tua yang takut akan Tuhan berdoa terus bagi anak-anaknya, membawa anak-anaknya terus kepada Tuhan, maka daripada itu masih banyak lagi yang harus diperhatikan oleh orang tua. Tetapi 3 hal ini yang harus kita perhatikan, kita juga bisa mengembangkannya sehingga anak itu bertumbuh secara rohani. Mari pemain musik, kita siapkan hati kita. Dan inti dari segala sesuatunya, inti dari pengasuhan Kristen adalah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada orang tuanya, dan orang tua dapat membawa hati anak-anak itu kepada Juru Selamat.
pujian. Ini keluarga kami. Bahwa kami ada itu karena Allah mengasihi kami. Dan biar dalam setiap keluarga demi keluarga, pengerja dan jemaat Tuhan yang diberi kesempatan ini, ada kasih Allah yang mengajari kami. Ada kasih Allah yang memenuhi setiap kerinduan kami, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang kehilangan kasih Bapa. Tidak ada seorang pun di antara kami yang kehilangan kasih dengan keluarga. Karena Allah berkenan atas setiap keluarga demi keluarga gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat setiap kaum Bapa ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap kaum Bapa yang ada di gereja ini. Bahkan Bapa kami dimanapun mereka berada, untuk mereka tetap menjadi imam di tengah-tengah keluarga kami, dan mereka menjadi panutan, teladan yang baik bagi setiap kami anak-anaknya. Kami berdoa buat setiap kaum ibu, baik daripada gereja di tempat ini, bahkan ibu-ibu kami di tempat lain. Jadikan tiang doa di tengah-tengah keluarga yang selalu menopang keluarga, menopang suami, dan berdoa bagi anak-anak. Kami juga berdoa buat setiap kami anak-anak yang di tempat ini Tuhan. Bahkan mungkin kami, anak
anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami dalam peribadatan. Kami berdoa, biarlah kami tahu bagaimana cara menghormati orang tua kami. Kami tahu bagaimana cara membanggakan orang tua kami. Dan kami tahu bagaimana cara membalas budi buat setiap pengorbanan dan kebaikan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba Kak Tina yang memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba, memberkati keluarga hamba. Biarlah keluarga hamba menjadi keluarga yang dapat dicontoh dan ditiru oleh setiap kami gereja Tuhan di tempat ini. Mari kuatkan hamba. Berkati suami, berkati setiap kebutuhan dan keperluan hamba. Dan biarlah hamba dalam lindungan dan dalam dekapan Tuhan di sepanjang kehidupan. Setiap kami juga yang tidak hadir pada saat pagi siang hari ini Tuhan, biar kami diberkati lewat peribadatan kami, baik live streaming maupun firman-firman yang kami dengarkan sepanjang minggu lalu. Dan minggu ke depan yang kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji dan termulia nama Allah kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang kita sampaikan. Yang pertama, ibadah raya kita kembali hanya satu sesi saja, yaitu hanya jam 10 pagi di tempat ini. Yang kedua, kubu doa setiap hari Senin jam 7:30 malam di gereja kita. Dihimbau kepada seluruh jemaat dan pekerja untuk dapat mengikutinya. Yang ketiga, Family Altar setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Yang menjadi tuan rumah adalah Saudari Feni Panjaitan atau saya sendiri, beralamat di Jalan Binaraga Ujung Rantau Prapat, di rumah saya Bapak Ibu. Jadi saya juga rindu rumah saya menjadi tempat doa buat setiap kita. Saya mengundang semua kita untuk meringankan langkahnya, hadir berfamily altar di kediaman saya. Yang keempat, doa persiapan dan latihan musik setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja kita. Diwajibkan kepada pengerja yang melayani dan terbuka juga untuk kita yang rindu untuk melayani. Yang kelima, kita mendapat undangan dari gereja kita GBI Aikanopan pada hari Rabu 16 Juni. Rabu 16 Juni 2021 jam 6 sore mengadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani yang dilayani oleh Bapak Khairul Anwar dari Jawa. Jadi gereja kita diundang. Kalaupun ada yang mau berangkat, nanti disosialisasikan bagaimana caranya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, kode perpuluhan telah kita terima, khususnya buat pengerja dalam minggu-minggu yang lalu. Apa guna kita menerima kode perpuluhan Bapak Ibu? Yang pertama, gunanya untuk melatih kita untuk setia melakukan firman Tuhan. Sebab dalam Maleakhi 3 ayat 10 berkata, berilah 1/10 dari apa yang kita dapatkan. Seperti itu. Jadi biarlah kita setia dalam perkara kecil, supaya Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar. Kalaupun ada penyampaian ketika memberikan kode perpuluhan kepada Bapak Ibu teman-teman semua, kami mohon maaf, karena bukan untuk membebani setiap kita, bukan, tapi untuk mengajari kita taat dalam perintah Tuhan. Jadi perpuluhan ini bukan hanya untuk jemaat, bukan hanya untuk pengerja saja, tapi jemaat juga terbuka untuk memberikan perpuluhan. Ya, perpuluhan ini jangan dilakukan dengan bersungut-sungut, tapi biarlah dengan kerelaan hati. Seperti itu Bapak Ibu. Pengumuman tambahan buat kita, puji Tuhan kita kepada Yesus Kristus karena kita telah menyelesaikan kontrak kita untuk tahun 2020-2021 dan semuanya telah selesai. Baik uang yang kita pakai dari gembala kita, bahkan semua teman-teman yang sudah memberikan janji iman, semuanya sudah selesai. Puji Tuhan, biarlah lebih lagi kasih karunia Allah ada bersama-sama setiap kita. Dan biarlah untuk kedepannya kita boleh lebih lagi bergandengan tangan untuk bersama-sama menabur. Demikianlah pengumuman kita untuk minggu ini. Kita
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan membawa persembahan kita yang merah untuk umum, yang ungu untuk pembangunan rumah Tuhan, yang kotak merah untuk persembahan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kami tetap membawa segala ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Yesus, karena berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan atas kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan lawatan-Mu ya Roh Kudus bagi kami semuanya di ibadah ini ya Bapa. Terima kasih, dan bukan karena kuat dan hebat kami ya Bapa, tetapi karena Roh-Mu ya Tuhan yang mendorong kami untuk bersama-sama kami di tempat ini merayakan Tuhan, merayakan akan kasih-Mu ya Bapa yang begitu besar dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang akan terus mengingatkan kami ya Bapa akan keutuhan rumah tangga ya Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan dan hidup di dalam keluarga yang harmonis di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sebagai orang tua, kami boleh mengasihi mendidik anak-anak kami ya Tuhan sebagai pewaris ya Tuhan keturunan ilahi yang telah Engkau berikan, percayakan ada di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami hikmat, kebijaksanaan kepada orang tua untuk mendidik anak-anak kami ya Tuhan kepada jalan Tuhan yang terang dan ajaib, seperti apa yang diperkatakan oleh Yosua bahwa ia berjanji dan berkata kepada seluruh umat Israel bahwa dia dan seluruh seisi rumah tangganya ya Tuhan, anak-anaknya, istrinya itu akan tetap beribadah kepada Tuhan yang hidup, kepada Allah yang hidup.
Demikianlah kami semuanya ya Tuhan. Kami baik orang tua, anak-anak ya Tuhan, beribadah kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah hamba-Mu Ibu Tina Bolsihan yang sudah menyampaikan menabur kebenaran dan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa pakai lebih dahsyat luar biasa hamba-Mu dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa sebagai penyambung lidah Tuhan kebenaran dan firman-Mu untuk memberkati umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga daripada hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati suaminya ya Bapa. Berkati keluarga yang lebih menjadi cita-cita dan kerinduannya. Tuhan campur tangan Tuhan yang menolong. Engkau memberikan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan membawa bangsa negeri kami Indonesia. Lawan Indonesia ya Tuhan, tujuh Sumatera, tujuh Papua ya Tuhan, dari segala sesuatu yang terjadi ya Tuhan Yesus. Bahkan ketidakpastian yang terjadi melanda Indonesia. Kami percaya sesuatu yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus dan hanya ada dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang mengendalikan bangsa kami, memulihkan bangsa kami, dan kami percaya lewat kami sebagai umat-Mu yang mampu disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, dan kami berbalik dari jalan-jalan kami yang sesat, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan akan memulihkan negeri kami Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah pemerintah negeri kami Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Ma'ruf Amin, para menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, dan juga seluruh badan lembaga tinggi tertinggi negara yang di bangsa kami. Berkati mereka, Dia memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk menata bangsa yang lebih baik lagi Tuhan. Berkati juga pemerintah daerah yang di seluruh daerah ya Tuhan, yang dipimpin oleh para gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, RT, RW, pemerintah apapun di setiap daerah. Engkau memberkati mereka dengan hikmat dan takut akan Engkau. Khususnya buat Sumatera Utara, Gubernur Edi Rahmayadi ya Tuhan, dan juga wakilnya Musa Rejeksia. Demikian juga buat Bupati terpilih yang akan segera dilantik ya Bapak di Labuan Batu. Tuhan, biarlah Engkau bekerja atas mereka, memberkati daerah ini ya Tuhan. Lebih lagi takut akan Tuhan ada di daerah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa semua gereja-gereja Tuhan yang ada, baik dari manapun berasal ya Tuhan, merek gereja Sidon dimanapun, tetapi yang mengaku percaya kepada Yesus adalah Tuhan, adalah Raja, adalah Kepala gereja. Maka Tuhan berkati pakai lebih dahsyat luar biasa gereja-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan, menjadi pembawa terang, pembawa damai, jadi saksi Yesus Kristus untuk mendapatkan kabar baik ya Tuhan pada semua jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Engkau memperlengkapi gereja-Mu lebih dahsyat luar biasa, membedakan gereja-Mu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Gereja-Mu akan tampil berbeda ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Terlebih khusus Pak Gereja Betel Indonesia, Pengembala Hamba, Pendeta Dr. Inisial Miko yang Raharjo, dan seluruh gembala-gembala rayon yang ada di maupun gembala hamba-Mu. Berkati juga gembala pembina kami, Bapak Pendeta Bambang Yonat, gembala sidang keluarga besar GBI Rayon 4 ya Tuhan. Kau memberkati Bapak Pendeta Edi Prayitno ya Tuhan, dan gembala sidang kami di tempat ini dan juga di Aikon, Ibu Pendeta Sabarina Tarigan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, biarlah Tuhan kewajiban dan kebenaran akan firman-Mu Engkau terus taruhkan dalam hamba-Mu untuk menuntun, membawa semua umat Tuhan kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, dan Engkau menyegarkan jiwa dan seluruh umat gembala-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Jalan Gusti, Rantau Kelapa, Ujung Bandar ini ya Allah. Berkat setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan, kaum pemuda dan anak-anak ya Tuhan, agar kami sehati hidup rukun damai di dalam kasih Tuhan. Engkau memberkati semua dalam pekerjaan studi sekolah ya Bapa. Engkau memberkati berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik, dan persembahan sudah dikumpulkan oleh umat-Mu. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah, baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan dan lain sebagainya, untuk dapat dipergunakan buat kerajaan Allah di tempat yang pelayanan yang ada di wadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami angkat tangan kami berkati kota kudus-Mu Yerusalem, Salom Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok, diberkatilah bui-buimu, diberkatilah saudara seluruh bangsa Israel. Terpujilah Engkau
Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita arahkan pandangan hati kita tertuju kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus. Pulanglah dan bawa segala anugerah,